Salam jumpa, saya Pastor Andreas Rustin, Ketua Komisi Keluarga, sangat senang dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan sabda Allah kita yang diwartakan dari Injil, kita mendengarkan bahwa orang-orang Farisi meminta penjelasan kepada Yesus, kapan sih kerajaan Allah datang? Dan Yesus menjawab, kerajaan Allah memang datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Seringkali kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah, the kingdom of God, kita berpikir tentang Allah yang adalah Raja, Dia Maha Kuasa, Dia kembali menunjukkan kemuliaannya dengan tanda-tanda yang besar. Dan memang kita sering terlalu mudah terpesona dengan hal yang bombastis. Nampak begitu hebat. Kalau orang-orang Katolik senang pergi ke KRK, kenapa? Rasanya di situ melihat benar-benar ada Tuhan, ada penyembuhan dan seterusnya. Tetapi kita seringkali melupakan bahwa yang namanya kerajaan Allah, Allah meraja itu tidak terutama dan pertama-tama dalam tanda-tanda kemegahan. Anda lihat, Yesus datang, Dia lahir tidak dalam kemegahan sama sekali. Bahkan Paulus merefleksikannya, dia menanggalkan kemuliaannya, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan mati sebagai anak manusia yang tersalib. Nah, itu Yesus katakan bahwa kamu akan mengenal kerajaan Allah, tapi Yesus harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan nampak dengan jelas bagi mereka setelah mereka melihat tanda kemuliaan Allah yang nampak begitu hina di depan mata manusia, karena salib adalah tanda penghinaan. Tapi di sanalah kemuliaan Allah terselubung. Dan kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah, jangan bicara yang muluk-muluk. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu, dan itu juga sabda Tuhan dalam Injil. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan saya mau mengaitkan dengan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Di sana sebenarnya Paulus berbicara kepada Filemon, sahabatnya, tentang hamba Filemon bernama Onesimus yang melakukan kesalahan di rumah tuannya dan lari entah kemana, tertangkap dan masuk penjara, ketemu Paulus. Di sana dia mengalami perubahan hidup, dia melayani Paulus, dan saat dia akan dibebaskan, Paulus mengatakan ini. Paulus meminta supaya Filemon menerima dia bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi sebagai saudara terkasih. Ini perubahan luar biasa. Bagaimana mungkin hamba yang waktu itu nilainya tidak lebih daripada harta milik, artinya senilai barang. Bayangkan manusia senilai barang. Tapi Paulus mau mengatakan dia bukan hamba lagi bagimu, dia saudara. Seperti aku menerima dia sebagai saudara. Nah, Paulus katakan, kalau ia sudah saudara, kalau bagiku dia adalah sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku. Saya mau katakan, saudara-saudari, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Gak usah bicara muluk-muluk, memberikan harta benda yang banyak dan lain-lain. Tapi bagaimana sikap Anda? Anda penuh kasih enggak? Anda menghormati enggak? Anda menghargai enggak? Apakah Anda sebagai anak menghargai orang tua Anda, benar-benar mencintai, atau sebaliknya Anda melukai? Demikian juga sebaliknya, apakah Anda sebagai orang tua sadar bahwa setiap saat yang Anda berikan kepada anak Anda adalah merupakan perbuatan kasih yang lahir dari hati yang bukan yang terpaksa? Karena banyak orang tua juga komplain mengenai anak mereka. Banyak orang tua juga yang sebenarnya tidak melayani anak mereka, tapi menuntut dari anak mereka buah yang mereka harapkan. Kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu dalam kesederhanaan, tapi Anda sebenarnya kalau punya kepekaan dapat melihat dan merasakannya. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita, untuk keluarga kita, dan semua yang kita kasihi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.